Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mawardani Putri. Saya dari kelompok 5. Di sini saya berperan sebagai moderator. Baiklah, kelompok kami ingin menyajikan mengenai presentasi dari fungsi manajemen. Untuk penyaji satu, saya persilahkan kepada Muhammad Abrar Al-Farisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Implementasi perencanaan PT KBS Bekasi. Perencanaan umumnya dilakukan oleh manajer suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer PT KBS Bekasi, perencanaan yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan penyusunan perencanaan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Perencanaan tersebut telah disusun sebagai rencana strategik dilakukan oleh manajer PT KBS Bekasi bersama dengan para manajer lain yang terkait, yaitu dengan manajer marketing dan manajer keuangan. Adapun perencanaan PT KBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan kerjasama dengan perusahaan atau customer di kawasan Cakung dan Pulau Gadung. Indikator hasil dari perencanaan ini adalah bertambahnya klien atau customer khususnya dari beberapa perusahaan di kawasan industri Cakung dan Pulau Gadung. Yang kedua, peningkatan jumlah produksi matching spare part, precis part, jig dies. Indikator hasil dari perencanaan ini adalah meningkatnya jumlah produksi dari tahun sebelumnya dan otomatis meningkatkan profit bagi PT KBS Bekasi. Yang ketiga, peningkatan dan pengembangan SDM. Indikator hasil yang diharapkan adalah keterampilan karyawan menjadi baik dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Yang keempat, peningkatan disiplin kerja. Indikator hasil program ini adalah meningkatnya kedisiplinan karyawan. Baik, terima kasih kepada Abrar Al-Farisi. Untuk selanjutnya, bisa persilahkan kepada penyaji 2, yaitu Moza Kalila. Waktu dan tempat dipersilahkan. B. Implementasi pengorganisasian atau organizing PT KBS Bekasi. Implementasi pengorganisasian merupakan aktivitas dalam melakukan penyusunan tim kerja atau karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan untuk mencapai target organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang dilakukan meliputi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Maka, untuk mengorganisasikan kegiatan perusahaan dalam mencapai target jangka panjang dan jangka pendek, juga dilakukan penyusunan atau penetapan struktur organisasi, di mana pada struktur tersebut, penentuan jabatan sesuai dengan kompetensi atau spesialisasi kerja masing-masing. Baik, terima kasih kepada Moza Kalila. Selanjutnya kepada penyaji 3, bisa persilahkan untuk Andesta Nelson untuk Andesta dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang ketiga yaitu implementasi fungsi pelaksanaan atau actuating dan motivasi karyawan. Implementasi fungsi manajemen pelaksanaan atau actuating di PT KBS Bekasi merupakan realisasi dari seluruh perencanaan atau planning yang telah disusun. Fungsi pelaksanaan penggerakan atau actuating dalam manajemen adalah realisasi dari seluruh perencanaan dan pengorganisasian. Apakah dapat diwujudkan atau tidak dalam tindakan nyata? Implementasi nyata dalam melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan telah ditetapkan untuk mewujudkan keberhasilan dari perencanaan PT KBS Bekasi yang telah disusun di awal tahun setiap tahunnya. Baik, terima kasih kepada Andesta. Selanjutnya, penyaji keempat bisa persilahkan kepada Rafika. Untuk Rafika, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, yang D, bentuk pelaksanaan dan evaluasi PT KBS Bekasi. Fungsi evaluasi merupakan fungsi dalam melihat apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target atau perencanaan yang telah ditetapkan. PT KBS Bekasi Pada PT KBS Bekasi, fungsi evaluasi dilakukan berkaitan dengan beberapa hal, yaitu
Yang pertama, evaluasi kedisiplinan karyawan. Untuk evaluasi yang terkait dengan kedisiplinan karyawan dilakukan dalam beberapa sistem, yaitu A. Absensi karyawan. Absensi karyawan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pendapatan karyawan. Karena ketidakhadiran, maka kepada karyawan yang bersangkutan akan dilakukan pemotongan terhadap transportasi yang akan diterima setiap karyawan. Banyak karyawan yang sering izin untuk kepentingan pribadi, karyawan sering datang terlambat, dan masih banyak karyawan pulang lebih awal. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vika. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, persilahkan kepada penyaji 5, kepada Ami, Rahmi Maigusra dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah briefing karyawan. Briefing karyawan merupakan aktivitas rutin dari PT KBS Bekasi. Kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap penilaian kerja karyawan di semua unit. Karyawan yang tidak mengikuti kegiatan briefing akan diberikan teguran, baik tulisan maupun tulisan, karena kegiatan ini merupakan salah satu bagian kedisiplinan perusahaan. Baik, terima kasih kepada Ami. Untuk selanjutnya, Nisa persilahkan kepada penyaji 6, kepada Ilhaq, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua adalah evaluasi hasil kerja karyawan. Evaluasi terhadap penilaian hasil kerja setiap karyawan dilakukan dengan cara menilai sampai di mana pencapaian hasil kerja seorang karyawan. Hasil kerja harus sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja juga harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh atasan kepadanya. Penilaian penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh manajer atau supervisor, khusus untuk karyawan operator. Baik, dengan materi yang disampaikan oleh penyaji 6, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok 5, yaitu presentasi kami. Sekian dari kami, salah hilaf kami mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nisa Mawardani Putri sebagai moderator mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.